Dibandingkan dengan Lionel Messi, kita baru bisa tahu di usia 30 tahun. Barcelona yakin dengan nasib Dani Olmo dan Pau Victor. Masa depan Thomas Partey di titik kritis. Barcelona dan Atletico Madrid mengintai. Kebiasaan merokoknya disorot nih, seseni masa bodoh. Dibandingkan dengan Lionel Messi, kita baru bisa tahu di usia 30 tahun. Ex-direktur Barcelona Jordi Cruyff mengatakan bahwa membandingkan Lamine Yamal dengan Lionel Messi tidak akan bisa dilakukan selama 13 tahun ke depan. Dengan Lionel Messi dan Lamine Yamal sama-sama jebolan Akademi La Masia yang terkenal, perbandingan keduanya terus menjadi pembicaraan. Diskusi seperti itu akan terasa mengada-ngada bagi sebagian besar orang, tetapi Yamal telah menunjukkan dirinya sebagai prospek terpanas. Dia telah menulis ulang buku sejarah sejak membuat terobosan di tim senior pada usia 15 tahun dan telah menjadi pemain yang terbukti dengan gelar La Liga dan penghargaan kejuaraan Eropa atas namanya. Penghargaan yang lebih bergengsi diharapkan akan menghampirinya, tetapi masih terlalu dini untuk membandingkannya dengan Lionel Messi. Itu adalah pendapat yang dilontarkan oleh mantan pemain dan direktur Barca Jordi Cruyff. Dengan pria asal Belanda tersebut mengatakan kepada Radio Marca tentang Yamal. Dia adalah pemain yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, dengan banyak kepribadian untuk usianya. Sejak hari pertama tanpa rasa takut berikan bola kepada saya akan bergerak, kata Cruyff. Dan kenyataannya adalah bahwa jika dia tidak cedera, dia jelas merupakan pemain yang akan menandai sebuah era. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi Messi, kita akan tahu ketika dia berusia 30 tahun, lanjut Jordi Cruyff. Yamal tidak merahasiakan fakta bahwa dia ingin menjadi legenda dengan caranya sendiri, tetapi telah berbicara soal perdebatan Messi yang terus berkecimpung di sekitarnya. Ia berkata, "Saya suka dibandingkan dengan pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, tetapi saya ingin menjadi diri saya sendiri. Mencapai level Messi adalah hal yang mustahil," kata Lamine Yamal. Lamine belum menjadi pemain yang sempurna. Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam permainannya, tetapi kemajuan yang mengesankan telah dicapai hingga saat ini. Dan ada banyak alasan untuk mencapai bahwa ia akan mengikuti jejak Messi dengan meraih penghargaan Golden Boy dan Ballon d'Or di beberapa tahap. Barcelona yakin dengan nasib Dani Olmo dan Pau Victor. Blaugrana bagaimanapun berjuang untuk mendaftarkan pemain baru mereka Dani Olmo dan Pau Victor untuk La Liga. Meskipun memfasilitasi kepergian pemain termasuk Julian Araujo dan Ilkay Gundogan, dan akhirnya memanfaatkan cedera jangka panjang Andreas Christensen sebagai kartu truf untuk mendaftarkan Olmo. Namun kedua pemain baru tersebut hanya didaftarkan hingga Januari, sebagaimana adanya, dan akan dibatalkan pendaftarannya tahun depan kecuali klub memberikan ruang untuk cukup pada tagihan gaji melalui penjualan atau perolehan pendapatan. Meskipun ada ketidakpastian atas pendaftaran mereka, baik Victor maupun Olmo dan rombongan mereka tetap tenang karena mereka yakin hal terburuk tidak akan terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Mundo Deportivo, sumber klub juga telah mengkonfirmasi bahwa pendaftaran kedua bintang tersebut tidak dalam bahaya, dan bahkan klub akan mengamankan investasi yang diperlukan sebelum akhir tahun. Faktor terbesar yang memungkinkan keberlanjutan mereka adalah kesepakatan sponsor dengan Nike yang kabarnya sudah hampir selesai. Laporan menyebutkan bahwa kesepakatan akhir akan dicapai bulan ini, dan dengan demikian akan menghasilkan 140 juta per musim untuk kas Barcelona. Suntikan dana tersebut tidak hanya akan membantu klub Katalan kembali ke aturan 1:1, tetapi juga secara langsung memungkinkan pendaftaran Olmo, Victor, dan bahkan pemain seperti Andreas Christensen. Olmo telah mengawali karirnya dengan baik di bawah asuhan Hansi Flick, mencetak gol dalam 3 pertandingan dengan seragam Blaugrana. Meskipun saat ini sedang cedera, ia diperkirakan akan kembali setelah jeda internasional.
Sementara itu, Victor mengawali karirnya dengan lebih lambat di Catalonia, tetapi telah tampil mengesankan dengan penampilannya sebagai pemain pengganti. Masa depan Thomas Partey di titik kritis. Barcelona dan Atletico Madrid mengintai. Barcelona dan Atletico Madrid dikabarkan mengincar punggawa Arsenal Thomas Partey. Kedua raksasa Spanyol itu bisa memboyong sang pemain dengan gratis tahun depan. Sang pemain pernah menjadi tulang punggung Atletico Madrid selama 8 tahun sebelum akhirnya berlabuh ke Emirates Stadium dengan mahar fantastis 40 juta pound sterling. Meski sempat mengalami pasang surut performa akibat deretan cedera, Partey kembali unjuk gigi musim ini. Kehadirannya semakin vital pasca kedatangan Declan Rice dengan peran barunya sebagai pengatur tempo di lini tengah. Namun situasi kontraktual sang pemain menjadi sorotan. Partey belum menaikkan perpanjangan kontrak sejak bergabung dengan The Gunner, membuka peluang kepergiannya secara cuma-cuma pada akhir musim mendatang. Menurut laporan Vijates, Diego Simeone, juru taktik Atletico Madrid, siap menggelar karpet merah untuk menyambut kembali mantan anak asuhnya ke Wanda Metropolitano. Di tempat ini, Partey pernah mengukir 188 penampilan dan mengangkat trofi La Liga serta Liga Eropa. Namun Atletico harus waspada terhadap ancaman dari rival sekota Barcelona. Los Angeles yang tengah mengalami krisis finansial tampaknya tak akan menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan pemain sekali berpartai secara cuma-cuma, apalagi mengingat pengalamannya di kancah La Liga. Sementara itu, pesona Liga Pro Saudi juga magnet kuat bagi Partey. Tawaran gaji berlipat ganda dari klub-klub Timur Tengah bisa jadi godaan yang sulit ditolak oleh pemain berusia 31 tahun tersebut. Juventus sempat dikaitkan dengan Partey pada bursa transfer musim panas lalu. Namun si nyonya tua kini diprediksi akan fokus menyambut comebacknya Paul Pogba yang dikabarkan bisa kembali merumput pada Maret mendatang setelah sanksi dopingnya dipangkas menjadi 18 bulan. Selama 4 tahun membela Arsenal, Partey telah menyumbang 6 gol dan 4 assist dalam 124 penampilannya. Mikel Arteta, sang arsitek The Gunner, memuji kebugaran sang gelandang pasca jeda internasional musim panas. Ia kembali dalam kondisi terbaiknya yang pernah saya lihat, ujar Arteta. Kebiasaan merokoknya disorot nih, Szczęsny masa bodoh. Wojciech Szczęsny selalu jadi sorotan tak cuma karena performa di lapangan, tapi juga kebiasaannya merokok. Tapi Szczęsny tak mau ambil pusing. Szczęsny adalah salah satu kiper berpengalaman di Eropa karena sudah membela sejumlah tim besar seperti Arsenal, AS Roma, dan Juventus sebelum akhirnya gantung sepatu pada akhir musim panas lalu. Dia sudah memberikan 3 gelar Serie A dan 2 gelar Piala FA sepanjang karirnya. Di timnas Polandia, Szczęsny punya 84 penampilan dan selalu jadi pilihan utama. Namun di balik karirnya yang gemilang, ada satu cerita negatif yang selalu mengiringi Szczęsny, yakni soal kebiasaannya merokok. Sebagai atlet, Szczęsny tentu bukan contoh yang baik. Beberapa kali foto Szczęsny sedang merokok muncul di sosial media. Dalam pembicaraan terbaru dengan Mundo Deportivo, kiper yang baru saja direkrut Barcelona tersebut mengaku tak khawatir dengan kebiasaannya itu. Menurut Szczęsny, hal tersebut bukan masalah besar selama dia tetap tampil profesional di atas lapangan. Ada beberapa hal yang tidak akan saya ubah dalam hidup pribadi dan bukan urusan orang lain apakah saya merokok atau tidak. Saya yakin itu tidak akan mempengaruhi performa saya di lapangan. Saya berlatih 2 kali lipat lebih keras, ujar Szczęsny. Saya tidak melakukannya di depan anak-anak. Saya tidak melakukannya di depan anak-anak saya karena saya tidak ingin memberikan contoh buruk kepada mereka. Kadang ada orang dari atas pohon mengambil foto saya sedang merokok. Itu urusan mereka, bukan saya, lanjut Szczęsny. Jika orang-orang berpikir bahwa saya akan merubah kehidupan pribadi saya karena mereka, lebih baik jangan karena beginilah saya. Saya selalu seperti ini sepanjang hidup saya, tegas Wojciech Szczęsny.